Entah berapa kali Ramadan telah terlewati, namun seolah tak memberikan dampak yang berarti. Bukan karena Ramadan yang lewat tanpa terisi, melainkan menipisnya semangat untuk bertahan sampai akhir, dan tak adanya pribadi-pribadi teladan sebagai motivasi. Maka perlunya kita mencari komunitas yang sefrekuensi untuk merawat semangat dan ambisi untuk akhir Ramadan dengan ridha ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ansori, asal dari Majalengka, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdad, saya dari Gresik. Saya puasaan Asyurul Awakhir di Pujon ini baru pertama kali ini selama saya mondok, dan alhamdulillah baru kali ini saya diberi kesempatan. Ayo ikut saya ke Pujon, kita tabarukan kepada gurunya Kiai Azaim. Ini Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Saat itu saya belum kenal kepada beliau, sehingga saya tertarik saat bulan puasa, saat liburan para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Alhamdulillah kami dianugerahi untuk bisa berangkat ke Pujon Malang dengan satu niatnya tabarukan. Masya Allah, rasanya sekian tahun saya dambakan, alhamdulillah terwujud juga. Sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah dari hati. Mungkin satu kalimat, 1 minggu yang mengubah hidup. Termasuk nikmat yang besar adalah kita ditakdirkan bisa beriktikaf di pondok ini di bawah bimbingan seorang murabbi sejati, yu'allimu sighar al-ilmi qabla kibarihi, yang mengajarkan mulai dari kecilnya ilmu sebelum besarnya ilmu, yaitu Amina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dan Amina Kiai Haji Muhammad Syihabuddin Syifa. Yang jelas saya terkagum, dan juga beliau adalah dari awal saya mondok itu beliau adalah yang saya fans, yang saya jadikan panutan, karena beliau alumni Langitan juga. Kemudian beliau juga sosok santri yang sangat-sangat sukses dalam menjadi kesantriannya, bahkan sekarang menjadi sosok kiai yang sangat-sangat terpandang di kalangan para kiai maupun juga para habaib. Masya Allah, jadi yang sebelumnya saya merasa berat untuk bangun malam, yang sebelumnya saya merasa berat untuk berzikir, mungkin biasanya ngantuk-ngantuk, tapi kalau di sini ada pembiasaan untuk bangun malam, bahkan jam 2 sampai besoknya lagi padat jadwal ngaji. Mungkin awal-awal belum terbiasa ngantuk-ngantuk, tapi sampai sekarang alhamdulillah justru malah terbiasa, dan semoga jadi terbiasa untuk seterusnya. Melihat beliau itu subhanallah, meski sudah
sepuh, tapi semangat beliau untuk mengajarkan kepada santri-santri ini tidak pudar, seperti masih muda. Yang kita perlu contoh daripada beliau ini, yaitu semangat beliau dalam mendidik santri-santri. Saya melihat beliau itu sesuai dengan yang dikatakan wa idza ru'u dzikrallah, yaitu para ulama-ulama, orang-orang dekatnya Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, yang ketika beliau dilihat pasti otomatis akan mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Justru saya salut sama santri dan peserta Mu'takifin di sini karena sepengalaman saya kalau wiridan berjamaah itu pasti malah lebih banyak yang tidur. Tapi di sini malah lebih banyak yang bangun. Jadi luar biasa, malah kesayanya jadi merasa tergugah untuk ikut bangun berzikir bareng-bareng mengejar pahala Asyul Awakhir gitu. Terutama malam Lailatul Qadar. Jadi kebersamaan berzikir, kebersamaan beribadahnya itu justru malah jadi penggugah semangat tersendiri. Itu yang sangat kami terkenang dalam hati, karena kebanyakan di pondok pesantren kita tak merasakan adanya selalu bersama, ataupun itu selalu ngumpul-ngumpul, apalagi pas makan. Ini saat diijabahnya segala permintaan oleh Allah katanya. Maka oleh karena itu saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah, karena apa-apa yang ada di Pujon ini selalu bersama, terkait dengan kebersamaan. Nama beliau sendiri sudah sangat menggambarkan begitu beliau menghidupkan agama, menghidupkan sunnah, menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang mana asmawi adalah Muhammad Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Bukan hanya ilmu-ilmu yang telah ada, namun ilmu-ilmu sunnah-sunnah yang, atau istilahnya sunnah mahjurah, sunnah yang tertinggalkan, beliau hidupkan kembali. Kami sangat termotivasi kepada beliau, terutama Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau sangat mengajarkan kepada santri-santrinya bagaimana akhlak daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena pada dasarnya beliau secara keseluruhan sudah mencakup daripada akhlak beliau Abuya Sayyid Muhammad. Apalagi ketika kami sedang taklim bersama beliau, aura daripada Abuya Sayyid Muhammad seakan-akan nampak kepada santri-santrinya saat itu. Humu abina wa ammina, yaitu abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dan juga ammina Kiai Haji Syihabuddin Syifa, alladzani huma badrani fi qalbina, yang mana beliau berdua adalah dua purnama di hati kita. Kalau di langit purnama hanya satu, kalau di hati kita ada dua, abina dan juga ammina. Yang paling saya suka itu bagaimana Abina menekankan sunnah-sunnah yang terlupakan. Nah, itu yang nggak saya dapatkan di pesantren lain. Terutama yang saya pelajari itu
buku Kaifatus Sholli. Kaifatus Sholli itu banyak hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan hadis, yang sesuai dengan sunnah Rasul. Di setiap gerak-gerik beliau dalam mendidik santri itu sangat terlihat dan sangat pekat sekali dalam pengajaran pendidikan serta penanaman akhlak-akhlak dan juga nilai-nilai agama yang mana sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah pun dalam dalam pendidikannya itu sistemnya pun juga suhbah. Walhasil orang-orang dekat beliau itu namanya pun sahabat, bukan murid, atau istilahnya sistemnya sistem suhbah, bukan sistem talmadah. Semua tangannya diangkat, di atas. Allah. Allah, Allah. Ya halal wafa wal jud wal sidil arab sidil arab. Kita lihat untuk kelapa, bukan kepala ya. Sepertinya beliau sudah terlatih ya. Sampel habis, beling dimakan, kelapa dimakan, silek dikunyah. Beliau ini mohon. Oh, Adegan ini adalah dilakukan oleh profesional, tidak boleh ditiru di rumah. Yang terakhir, jangan ditiru. Ini satu gaya. Beliau luar biasa. Terutama yang kemarin saya lihat ketika beliau setelah penampilan silat itu, anak-anak yang tampil dipeluk satu-satu. Terus juga ya termasuk cara ngaji beliau, guyonnya, terus akrabnya dengan anak-anak santri itu, masya Allah. Makanya tadi saya bilang seminggu yang mengubah hidup, seminggu yang berkesan. Selamat menyaksikan. Kami pun sangat-sangat berterima kasih. Laqad qabiltum wa addaitum wasiyatahu. Panjenengan telah menerima dan juga menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Karena dalam mensifati para pencari ilmu, Rasulullah mensifati mereka dengan ada wasiatur Rasul. Syukruna lakum falan yaqifa. Rasa terima kasih kami pun tidak akan berhenti. Jika kamu ingin mencari nikmatnya ibadah, sholat atau wiritan, ataupun itu merasakan nikmat belajar, insya Allah di sini tempatnya yang cocok untuk mencari kenikmatan itu. Semoga pembiasaan, amalan-amalan, ibadah, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan kita istiqomahkan setiap hari sampai akhir hayat. Satu kata yang saya sampaikan kepada itikaf
di Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Selamat menjulang, semoga menjelang.